العامل فإن الأعظم من الإمام أحمد الكوثري ثم إلى صاحب الجرمة الإمام إبراهيم البجلي ثم إلى صاحب الكتاب من أصحاب دينية الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج رضي الله عنه نقل النبي في علوم الدارين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وكله وشرعه وتسليمه مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wa kun rahimakallahu hasanal isqa'i wal istima'i ilal khutbati. Dan jadilah kalian wahai orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik orang yang duduk mendengarkan khutbah dan tenang di dalam mendengarkan khutbah. Wal wa'di, dan apa yang dibicarakan oleh khatib. Artinya usahakan kalau Jumatan ya datangnya biar kebagian mendengarkan khutbah. Jangan jadi kebiasaan kita lagi ya. Kalau sama khatib kurang cocok maksudnya. Cocoknya sama imam doang. Kalau imam sudah naik terus saya masuk. Mendengarkan khutbah bagian dari rukun-rukunnya Jumat. Buat ta'id, dan dengarkanlah apa yang menjadi wasiat-wasiat dari khatib. Tasma'uhu wasyi'ar, dan dengarkanlah apa yang menjadi wasiat-wasiat khatib. Wastash'ir fi nafsika annaka maksudun wa mukhatabun bidzalika, dan jadikanlah diri kalian ketika mendengar khatib sedang mewasiatkan sesuatu atau sedang memberikan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat, jadikanlah bahwa itu adalah saya. Tanamkanlah ini dalam diri kalian. Wasiat-wasiat yang khatib bicarakan itu, orangnya siapa? Ya saya ini. Jangan ini khatib ngomong sama siapa ya. Kayaknya kamu gak ikut bagian apa yang diancam sama khatib. Kayak khatib ini ngomong sendiri dah. Ketika khatib ngomong sedang menjanjikan sesuatu, baru kamu nanya, ini janjinya buat orang-orang lain hari ini. Kalau khatib lagi mengancam sesuatu yang bahaya, yang tentang seseorang yang berbuat maksiat, jadikan ini saya yang diancam.
Jangan jadi orang-orang yang tidak pernah merasa bahwa dirinya terkena dalam kesalahan. Apabila ada ancaman, ada sesuatu yang menyangkut kemaksiatan, ikut serta, artinya Pak, saya bagian yang sedang diingatkan itu. Karena saya bagian orang-orang yang terbiasa berbuat sesuatu di jalannya. Wa minal bidai al-munkarat tata'akharu ba'di ahli aswaq. Dan dari bagian pekerjaan bid'ah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan tidak ada aturan hukumnya di zaman Nabi, atau mengakhirkan datang ke masjid bagi orang-orang ahli aswaq, ahli pasar, orang-orang biasa dagang di pasar. Dan kalau Jumat lagi laris-larisnya, Allah emang bener mau ninggalin. Yang belanja ibu-ibu, kan ibu-ibu nggak Jumatan. Nah dia yang laki-laki kan Jumatan. Lagi mau berangkat, datang lagi pembeli, datang lagi, Masya Allah, laris lagi. Kalau sudah waktunya tutup, nggak ada urusan, selesai Jumatan baru nanti buka lagi. Padahal cuma berapa setengah jam lama ya, kalau 1 jam udah, kayaknya ruginya luar biasa. Ini bagian dari bid'ah yang dilarang, mengakhirkan datang ke masjid. Min ahli aswaq wal qirofi, dan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bekerja pada sebuah kantor atau sesuatu yang terikat, di mana dia ketika datang ke masjid dia harus menunggu waktunya istirahat dulu. Kalau belum istirahat dia belum bisa. Minal ladzina tajibu alaihimul jum'at, yang mana diwajibkan kepada mereka itu sholat Jumat, anil maji'i ilaiha, yang mana harus mereka itu mendatangi sholat Jumat. Wa yajibu ala wulatil umur, dan wajib pula kepada pemerintah atau pejabat-pejabat, ayyahmiluhum ala dzalika wa yu'aqibu man takhallafa minhum anil jumu'ati. Pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabat di apa namanya, negeri Islam, yang mereka itu diperintahkan menghukum, diperintah mengatur siapa yang nggak Jumatan diancam. Bukan pemerintah kita, karena kita nggak ada urusan mau Jumatan kan, mau nggak Jumatan kan. Kalau ada pejabat yang demikian, wah itu pejabat namanya pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang selalu mengingatkan kita pada ketaatan kepada Allah, mengingatkan kita jangan pada maksiat kepada Allah, memberi ancaman pada orang-orang yang maksiat. Ini pemimpin-pemimpin kita. Kalau yang nggak pernah mengingatkan ini, ya bukan pemimpin kita. Jadi mereka selalu mengajak kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anil Jum'ah ibadah tahrif wal indar, setelah mereka itu memperingatkan dan memberikan ancaman-ancaman. Wala rukhsata li wulatil umur fi tarki dzalika, dan tidak ada rukhsah, tidak ada izin bagi para pemerintah atau pejabat-pejabat untuk meninggalkan sholat Jumat. Wa ma yajri majrahu wa ma wallahu Allahu amran ibadihi illa liyuqimu fihim, yang mana mereka itu adalah seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Jadi mereka mendapatkan tugas-tugas dunia ini menjadi pemimpin, yang semestinya mereka selalu mengingatkan kita, orang-orang yang menjadi bawahannya, menjadi orang-orang yang diajak kepada kepatuhan selalu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa liyuqimu fihim sya'air dinihi, yang mana mereka itu selalu mendatangi atau selalu dirinya terkait kepada perintah-perintah agama Allah. Wa yahmiluhum, dan selalu berada di dalamnya ala iqamati faraidi, di dalam mendirikan kewajiban-kewajiban di dalam agama, wajtinabihi, dan wajtinabi maharimihi, selalu menjadi orang-orang yang paling dulu meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Wa ma turut tiba, yang mana terus-terusan minal masalih ad-dunyawiyah ala wujudil wulati
wa huwa tatabu lidzalika wala bihi wallahu a'lam. Artinya bagian dari orang-orang yang mendapatkan mandat untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bisa disebut sebagai pemimpin. Nah, kalau yang ada sekarang ini yang menjadi pejabat-pejabat kita, mereka bukan pemimpin kita. Kalau aku bilang namanya mereka itu pelayan kita. Kalau pelayan itu ya sesuai aturan kita maksudnya. Kita punya saran begini ya disampaikan begini, kita punya saran begini disampaikan. Kalau pemimpin mereka selalu menjadi orang-orang yang bisa membawa kita pada jalan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan, memberi ancaman, bukan hanya ngasih janji-janji, tapi ancaman-ancaman yang akan menimpa pada kita, mereka selalu mengingatkannya. Ini namanya pejabat atau pemimpin kita. Wa min tamamil muhafadzati ala sholawati, dan di antara dan sebagian dari kesempurnaan orang-orang yang menjaga sholatnya, itu sholat fardu yang 5 ataupun sholat Jumat kewajiban. Orang yang menjaga fardu-fardu pada dirinya, husnul muhafadzah ala rawatibiha wa sunaniha, juga menjaga pada dirinya kesunahan. Gak hanya mengerjakan sholat-sholat wajibnya saja, tapi dia juga belajar menjaga sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu, namanya sholat rawatib. Alladzi nadaba syari'u alaihi salam, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan ya kepada yang demikian, dan Rasul paling banyak mengerjakan sunat-sunat yang mengikuti wajib atau sholat-sholat yang wajib. Alladzina nadaba syari'u alaihi salam ila fi'liha qabla sholati wa ba'daha, baik sebelum sholat fardu ataupun sholat fardu. Wadzalika li'anna nawafilu jawabiru lil faraidi. Yang namanya sholat-sholat sunnah itu bisa memenuhi atau menggenapi dari sholat fardu kita. Kalau kita nggak punya sunnah, nggak punya sesuatu yang bisa untuk menggenapi atau melengkapi. Kadang kita sholat fardu di dalam sholatnya kurang khusyuk, cepat-cepat, tidak mendapatkan tumakninah, tidak mendapatkan sesuatu datangnya hati, hudul qalbi nggak dapat, pahalanya berkurang, maka dipenuhi dengan sholat sunnah. Kalau nggak dipenuhi sholat sunnah, ya kekurangannya tetap nggak dapat dipenuhi dengan yang lain. Kama waroda faida waqa'a fil fardhi naqsun wa ikhtilalu, apabila di dalam salat fardu itu terdapat kekurangan atau kecacatan, bisa babi qillati khusyuk, dengan sabab sedikitnya khusyuk, au huduru qalbi, atau datangnya tenangnya hati, au ghairi dzalika, atau yang lain-lainnya yang menyebabkan kurang sempurnanya salat kita, kanatin nawafilu mutammimat, yang namanya sholat-sholat sunnah itu menyempurnakan, menutupi kekurangan kita dalam sholat fardu. Jangan terus udah sholat fardunya kelontang-kelontang, kadang-kadang beres, kadang gotang, terus nggak pernah ngerjain sunnah, sama sekali nggak ada penggenapnya namanya. Lidzalika nuqsan wa muslihat, sholat-sholat sunnah itu menggenapi pada yang kurang-kurang itu dan memperbaiki. Lidzalika ikhtilali wa man lam yakun lahu nafilatan
Baqiyat faridatuhu naqisotan. Maka apabila nggak ada sunnah untuk mengenapi, maka sholat fardunya tetap kosong, tetap melompong, ada yang bolong-bolong, nggak sempurna, ya nggak ada hitungan bisa disempurnakan karena nggak ada lagi yang bisa memenuhi kekurangan tersebut, nggak dapat sunnah sama sekali. Wafadahu tawabul azim, dan hilangnya kebaikan-kebaikan yang besar. Al-mau'udu bihi ala fi'li tilkan nawafil. Dan ada orang-orang yang ketika mengerjakan sholat sunnah ini diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ala fi'lihi tilkan nawafil. Waqad warada anna awwali syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-salatu. Diberitakan dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari hisab, ketika orang dikumpulkan di akhirat, akan ditanya, akan diperhitungkan amalnya. Maka yang pertama-tama ditanya tentang amal ibadah kita adalah sholat. Setelah pertanyaan tentang iman, yang akan ditanya adalah tentang sholat. Fa'idha wujidat naqisotan yuqalu, apabila ketika diperiksa sholat kalian kok terdapat banyak kekurangannya, yuqalu, maka para malaikat bertanya, unduru, lihatlah, halahu min nafilah, apakah ada pada dirinya sholat-sholat sunnah. Yukammilu biha sholatahu, maka apabila ada sholat sunnah itu akan menyempurnakan ibadah wajibnya pada bolong. Jadi kalau kita merasa sholat wajibnya banyak kekurangan, maka dia dipenuhi dengan sholat sunnah. Nggak perlu ngulang wajib lagi. Wajibnya kurang khusyuk, pokoknya kurang beres. Terus bagaimana? Dia ditutupi dengan sunnah. Sunnah ini ketika kita kerjakan dengan beres akan menjadi penutup sholat-sholat fardu yang kurang. Wa hadhihi rawatibu ma'rufatun wa masyhuratun yughni syuhratuha an dzikriha. Sholat-sholat rawatib ini sudah masyhur dibicarakan atau orang-orang sudah pada tahu. Seperti subuh dikerjakan adanya qobliyah subuh, nggak ada ba'diyah subuh. Kalau setelah subuh yang nggak ada sholat sunnah, adanya sebelum subuh. Zuhur ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kalau asar sholat sunnah qobliyah, nggak ada ba'diyah karena nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Maghrib adanya ba'diyah secara umum. Bulan Isya ada qobliyah dan ba'diyah. Wa minal muta'aqqidi fi'luhu wal muwaqabatu alaihi sholatul witir. Dan juga sebagian dari pekerjaan-pekerjaan yang harus kita langgengkan, harus kita dawamkan alaihi sholatul witir. Itu adanya sholat witir. Setelah bicara sholat-sholat sunnah rawatib yang mana faedahnya untuk memenuhi bolong-bolongnya sholat fardu, jika ada perintah lagi untuk mendawamkan sholat witir. Apa faedahnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah subhanahu wa ta'ala itu tunggal, witir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang tunggal-tunggal. Itu zahirnya hadis demikian.
Jadi sholat witir namanya sholat yang tunggal, artinya sholat yang ganjil dikerjakan. Ya ahlal Quran fa kullu muslim yu'addu min ahlil Quran. Diperintahkan orang-orang ahlul Quran untuk mengerjakan sholat witir. Yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah tiap-tiap orang Islam. Fakullu muslim yu'addu min ahlil Quran li'annahu mu'minun bihi, karena tiap-tiap orang Islam itu beriman kepada berita-berita Al-Quran, maka disebut mereka ahlul Quran. Wa mutalabun bil amali bima fihi, dan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dari Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Witir adalah kesunahan yang nyata, karena Nabi menjalankannya dan tidak pernah lepas dari mengerjakan witir. Siapa yang tidak mengerjakan witir, maka bagian orang-orang yang tidak senang dengan sunnahku. Wa aktsaru sholatul witir, dan paling banyak-banyaknya sholat witir dikerjakan itu 11 rakaat. Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi setiap malam, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak pernah meninggalkan 11 rakaat, itu maksudnya sholat witir. Banyak orang-orang nggak paham, dipakai untuk dalilnya sholat taraweh. Kok sholat tarawehnya kok 11 rakaat? Kenapa? Ini hadisnya Nabi tiap malam sholatnya 11. Gua dibaca yang jelas. Nabi setiap Ramadan ataupun di luar Ramadan pasti 11 rakaat. Kalau 11 rakaat itu disebut taraweh, berarti Nabi sepanjang tahun taraweh. Gimana sih kamu? Jadi ini hadisnya 11 ini menunjukkan itu sholat witir. Artinya paling banyak-banyaknya sholat witir itu 11 rakaat, dan Nabi ngerjainnya yang paling banyak. Setiap malam Nabi nggak pernah lepas dari 11 rakaat. Nah, kalau yang minim-minimnya 1 rakaat. Kalau ente milih yang mana? Setengah rakaat. 1 masih mau dipotong lagi. Ini nggak ada yang lebih ringan lagi nggak? Minim-minimnya 1 rakaat. Jadi kalau ada orang ngomong Nabi itu kalau malam sholat sunnah Nabi kalau malam nggak kayak gitu, bukan 11 rakaat. Buktinya apa nggak kayak gitu? Kakinya sampai bengkak. Nah kalau 11 rakaat kakinya saja bengkak, ya bagaimana? Ente bengkak nggak kakinya 11 rakaat? Nah, Nabi tiap hari 11 rakaat, dia nggak bakal bengkak kakinya. Wong saya saja nggak bengkak. Kalau Nabi bengkak kakinya, mau menunjukkan sholat malamnya nggak bisa kamu hitung. Yang 11 itu penutup dari sholat sunnah yang dikerjakan di wa aqalluha, dan paling sedikitnya rakaatan wahidatun, 1 rakaat. Wala yang bagi al-iktisaru alaiha, dan tidak boleh menguranginya lagi. 1 dikurangi lagi mau berapa? Setengah. Wala ba'sa bil iktisar ala talatati, maka jangan mengurangi lagi lebih dari 3. Minimumnya kerjain ya 3. Waman autaro bitalatin, siapa yang witir dengan mengerjakan sholat 3 rakaat, karena mustahabun lahu, maka itu sesuatu yang disunahkan atau dicintai. Ayyaqra'a fi awwala aula ba'dal Fatihah, maka orang yang mengerjakan sholat witirnya 3 rakaat, setelah baca Fatihah yang pertama, rakaat pertama, disunahkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la.
Kemudian rakaat yang kedua disunahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga disunahkan membaca Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain dan surat An-Nas, surat Al-Falaq. Ini pada rakaat yang ketiga. Yang rakaat ketiga baca 3 surat apa? Al-Ikhlas, Al-Wudu, kemudian Falaq, kemudian An-Nas. Wa man awtara bi aktsari min salasin qara'a fiha qabla salat alladhi yatayassara minal Qur'an. Apabila yang mau mengerjakan lebih dari 3, maka bacalah setelah Fatihah surat-surat yang gampang di dalam Al-Quran. Wa kullama tawla, apabila surat-surat itu panjang, wa kathura kana afdol, maka itu lebih baik. Wa qara'a fi salati ma taqaddama dzikruh, dan membaca pada yang ketiga, itu mau sholat sunahnya, witirnya mau 10 rakaat atau mau 9 rakaat, itu tetap 2 rakaat, baca surat yang lain 2 rakaat sampai 2 rakaat terakhir nanti bacanya Sabbihisma sama Qul ya. Terus yang terakhirnya baca Qul hu sama An-Nas dan Al-Falaq. Wal iyaru wal itaru min akhiril laili afdalu liman kanat lahu adatun min qiyamin. Maka orang-orang yang menjalankan sholat witir min akhiril lail, pada akhirnya malam. Di malam itu semalam, ini ada awalnya malam, pertengahan malam, ada akhir malam. Di malam dibagi jadi 3 waktu. Cara baginya bagaimana? Ya dibagi dari mulai Isya sampai subuh. Isyanya kapan, subuhnya kapan, bagi 3. Maka pembagian 3 itu, yang pertama pembagian namanya awal waktu, yang kedua namanya pertengahan malam, yang ketiga namanya akhir. Nah, di akhir malam itu waktu yang disunahkan tahajud, namanya akhir malam, sepertiga yang terakhir. Apabila kita sering melakukannya malam hari, afdol, itu ya baik. Liman kanat lahu adat, bagi orang-orang yang terbiasa bangun malam, ya. Tidur bangun malam, sholat tahajud, hajat, sholat tasbih, sholat ditutup pakai witir. Bihaitsu la yafutuhu illa nadirah. Waman laisa kadzalik, dan siapa orang yang enggak demikian, fa itaruhu qabla ayyanam, maka mengerjakannya ya sebelum kita tidur. Kalau banyak kok tidur terus kebablasan, ini biasa kayak orang-orang pelor, tidur nggak bangun lagi ya. Ya jangan ngandelin mau bangun malam. Terus gimana? Ya sebelum tidur dikerjain dulu witir. Isya selesai, sholat sunnah ditutup pakai witir. Ini bagi yang nggak terbiasa bangun malam. Khairun lahu, maka itu baik untuk dirinya. Yang lebih baik ya kalau bisa bangun malam, maka witirnya pada tengah malam. Wa ahwatu, lebih berhati-hati dirinya. Dirinya takut, makin takut ketinggalan witir. Isya selesai dikerjain witir, daripada ntar malam nggak bangun saya kehilangan sunat witir. Fa'ida ruhu au taro qabla naumi, maka dia witir sebelum dia tidur. Summa staiqadha minal lail, apabila kok dikerjakannya sebelum tidur, sholat sunnah selesai terus dia tidur, kok tahu-tahu malamnya bangun ngelilir, mau kencing ngelilir, terus punya niat untuk sholat malam, karena mumpung bisa bangun malam kita sholat malam. Selesai sholat malam, ya nggak usah ditutup pakai witir lagi.
karena sudah diawali ditutup pakai witir. Yang semalam itu witir cuma sekali, nggak ada semalam witirnya 2 kali. Kalau sholat sunnahnya bisa berkali. Nanti kalau sudah witir ditutup, ya sudah jangan witir lagi. Ini nggak disunahkan untuk kita witir lagi. Fal yusalli ma badalahu wa witruhu awwalu kafih. Maka witir yang pertama itu sudah dicukupkan, nggak perlu mengulang pakai witir lagi. Kemudian wa minas sunnatil muhafadzatu ala sholatil duha. Sholat sunnah lagi yang menjadi jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi sesuatu yang dilazimi oleh Rasul adalah diantaranya lagi sholat duha. Wa aqalluha rakaatan, paling sedikitnya sholat duha 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 rakaat, yang paling banyaknya adalah 8 rakaat. Wakil ada lagi yang mengatakan 12 rakaat, 12 rakaat. Di 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 salam, 6 rakaat. Ada yang mengatakan 6 salam, artinya 12 rakaat. Wa fadluha kabirun, dan keutamaannya sangatlah banyak. Wa waqtuha afdalu ayyun shalla indal mudiyyi qaribin min rubu'in nahar. Maka waktu yang terbaik untuk mengerjakannya adalah mudiyyi qaribin min rubu'in nahar, 1/4 yang pertama. Apa 1/4 yang kedua, yang mendekati siang hari. Jadi kalau siang itu mau diukur, siang dibagi 4, jam 6 pagi sampai ketemunya maghrib, terus dibagi 4, waktunya 4, di awal sama pertengahan sama akhir. Jadi sholat duha pada 1/4 yang kedua, berarti jam 9. Ini waktu yang terbaik untuk sholat duha. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Setiap pagi atas tiap pergelangan kalian ini bersedekahlah kalian untuk bersyukur tentang pergelangan kamu. Kalau pergelangan kamu nggak gerak bagaimana? Sebadan pergelangan kamu nggak gerak bagaimana? Diperintahkan bersyukurlah kamu atas tiap-tiap geraknya pergelangan kamu. Dengan apa? Dengan bersedekah. Wa kullu tasbih sodaqah, dan tiap-tiap kamu bertasbih itu sedekah. Di pagi-pagi bersedekahlah. Hanya apa? Ucapkanlah tasbih untuk mensyukuri pergerakan yang kamu lakukan. Wa kullu tahmid sodaqah, dan tiap-tiap tahmid ucapan alhamdulillah itu sodaqah. Ucapan tasbih subhanallah juga sodaqah. Wa kullu tahlil, ucapan la ilaha illallah juga sodaqah. Wa kullu takbir, dan tiap-tiap takbir ucapan Allahu Akbar itu sodaqah. Wa amrun bil ma'ruf, menyampaikan wasiat kepada orang lain tentang kebaikan juga sodaqah. Wa nahyun anil munkar, dan mencegah dari kejelekan juga sodaqah. Wa yujzi'u min dalika rakaatan, maka mencukupi untuk sedekahnya tiap-tiap ruas-ruas tulang kalian itu dengan 2 rakaat. Yarka'uhuma minal duha, yang mana dengan melakukan sholat duha. Dengan kamu sholat 2 rakaat duha, ini kamu bersyukur, bersedekah untuk syukur atas semua ruas-ruas kita.
Wa qala alaihi salatu wassalam man hafadha ala syuf'atil duha ghufirat lahu dhunubu. Siapa orang yang menjaga 2 rakaat untuk sholat duha, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabdil bahri, walaupun dosanya itu kayak buih memenuhi lautan, diampuni dosa-dosanya dengan 2 rakaat duha. Terus kalau berhitung ada berapa pergelangan kalian? Satu tubuh ini. Wa fi kulli insan, dan tiap-tiap manusia salatu mi'atin wa sittun, 360 pergelangan. Ini nggak hafal tempatnya di mana punya ente ya? Punya sendiri aja nggak hafal tempatnya. Ada berapa pergelangan kamu? Tiap-tiap bisa nekoin namanya pergelangan. Ini persendian kan? Tiap-tiap persendian kaki, jempol, dihitung semuanya 360. Bi'adadi ayyamis sanah, dengan hitungannya hari dalam 1 tahun. Setahun juga hari jumlahnya 360. Waktu sama sholat duha, maka dinamakan sholat duha wa sholatal awabin ka sholati bainal isya'ain, sebagaimana sholat yang dilakukan antara sholat maghrib dan sholat isya. Kalau tadi bicara sholat duha, ada lain lagi dari sholat duha yang juga disunahkan, yaitu sholat awabin. Kalau duha ini sholat pada siang atau pada 1/4 siang. Kalau sholat awabin, sholat yang dilakukan pada pertengahan isya'ain, antara maghrib dan isya, di awalnya malam. Kalau sholat duha pada awalnya siang. Wal awabu huwa rujuk, dan yang namanya awab, sholat awabin disebut sholat yang kembali ilallah. Awab ay ruju'u ilallah fi awqatil ghaflati, dari waktu-waktu yang banyak dilupakan oleh orang. Wa hadanil awqati ahni waqta sholat duha wa ma bainal isya'ain min awqatil ghaflati. Dua sholat ini, sholat duha ataupun sholat awabin, menduduki 2 sholat yang banyak dilupakan orang. Karena waktu di mana orang banyak melupakan untuk mengerjakannya. Yang pertama, amal awwalu Fatibah bin nasi fihi alal ma'ayish. Yang pertama adalah pada pintunya orang mau kerja. Orang kan kerja pagi, jam 8 sudah berangkat, jam 7 sudah berangkat, jam 6 berangkat. Bila sholat duha disunahkan jam 9. Di tengah-tengahnya orang kerja, banyak orang gak urusan sama sholat duha, lagi sibuk-sibuknya dia kerja. Wal makasib, dan lagi mencari makasib duniawiyah, lagi mencari usaha untuk urusan dunia. Wa amasani, adapun sholat awabin pada sore hari, pada waktu antara maghrib dan isya, wal istighalin nasi bihi birruju'i ilal manazili, yang mana mereka itu baru pulang dari kerjanya, lagi capek-capeknya, lagi mau istirahat. Wa tanawulil at'am, yang mana mereka banyak menjadi orang-orang yang menyantap sampai rumah, ya mau minum, mau makan, mau istirahat, nggak sempat mikirin sholat awabin. Faman raja'a ilallahi, maka siapa orangnya yang pada waktu pulang kerja itu ingat dia sholat, melakukan sholat awabin, maka dia kembali kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia mencari usaha sehari.
kembalinya ke rumah, kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala li ta'atihi fi hadhil awqat, untuk melakukan kepatuhan kepada Allah pada waktu tersebut. Karena indahu bimakan, maka yang demikian ini adalah mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wa minal mustahabbi sholatu tasbih, dan yang lainnya dari suatu sholat yang disunahkan sekali adalah sholat tasbih. Wa hiya arba'u rakaat, yang dikerjakan sholat tasbih itu adanya 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbar, maka telah datang berita dalam hadisnya Rasulullah SAW bi fadliha, dengan keutamaannya sholat tasbih. Wa anna man shallaha, siapa orang yang menjalankan sholat tasbih, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang sebelumnya ataupun yang akan. Belum kamu kerjain sudah diampuni dosanya oleh Allah dengan hikmahnya sholat tasbih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abbas, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu wa arda, hina allamahu, ketika Nabi sedang mengajarkan ilmu kepada Sayyidina Abbas. Dan Abbas itu paman atau adik dari ayahnya yang paling kecil, itu namanya Sayyidina Abbas. Iyaha salliha fi kulli yaumin aw fi kulli jumu'atin aw fi kulli syahrin aw fi kulli sanatin, maka kerjakanlah sholat tasbih untuk kamu sehari setiap hari, atau kalau kamu nggak mampu setiap hari, kerjakanlah setiap Jumat. Kalau kamu nggak bisa setiap Jumat, kerjakanlah setiap bulan. Kalau kamu nggak bisa setiap bulan, kerjakanlah fi kulli sanah, setiap setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, au fil umuri marrotan, atau seumur hidup sekali. Banget, jangan sampai kamu tinggal. Al-hadits. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihi, maka berkata para ulama yang dirahmati oleh Allah kepada mereka semuanya, wa hadhihi salatu mujarrabatun li qada'il jawa'id lil qada'il hawaij, maka sholat tasbih ini adalah sholat yang membawa kita kepada dekatnya kita mendapatkan hajat-hajat yang kita mau. Jadi orang punya hajat, ingin cepat sampai pada hajatnya, disunahkan padanya sholat hajat. Terus ada lagi disunahkan pula mereka sholat tasbih. Sholat tasbih ini mendekatkan kita untuk sampai kepada hajat-hajat yang kita mau, yang sangat penting, yang sangat kita harapkan. Qala ba'duhum, berkata sebagian dari para ulama, idza shallaita lailan, apabila kalian sholat tasbih itu malam, alladzi yanbaghi an tusalliya bi taharrumaini wa tasyahudaini wa taslimataini rakaataini ba'da rakaataini. Kalau kamu sholat tasbih itu pada malam hari, kerjakanlah dengan 2 salam. Artinya apa? Takbirnya 2, syahadatnya juga 2, salamnya juga 2, maknanya 2 rakaat, terus 2 rakaat. Wa idza shalaita naharon, apabila kalian mengerjakannya itu pada siang hari, fa bi taharrumi wahidin wa tasyahudin wahidin, dengan 1 takbir dan 1 tasyahud dan juga 1 salam. Kalau kerjainnya siang, kerjainnya langsung 4 rakaat, jadi nggak usah pakai tahiyat yang pertama lagi, tahiyatnya langsung pada yang akhir. Kalau kerjainnya malam hari, kerjainnya 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam. Walaha kaifiyatani, maka ada 2 cara mengerjakan dalam sholat tasbih.
Al-ula, yang pertama cara mengerjakan sholat tasbih. Antukhrima umma takro'a doa al-iftitah. Yang pertama setelah takbiratul ihram, takbir niat sholat tasbih, takbir, kemudian baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira sampai selesai. Summa taqulu, kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya, habis takbir iftitah, sebelum kamu membaca al-fatihah, sebelum masuk fatihah baca tasbih sebanyak 15 kali. Tsumma yaqra fatihah, kemudian baca surat al-fatihah. Wa suratan ba'daha, kemudian baca surat selain fatihah setelahnya. Tsumma taqulaha asyron, kemudian baca lagi tasbih 10 kali. Yang pertama sebelum fatihah 15 kali, setelah fatihah dan surat 10 kali. Kemudian tarka, kemudian kamu ruku. Ketika ruku maka baca tasbih 10 kali. Kemudian fayaqum, kemudian i'tidal, maka baca pula tasbih 10 kali. Setelah i'tidal 10 kali, kemudian batas sujud, kemudian kamu sujud. Maka setelah sujud baca pula tasbih 10 kali. Tsumma tarfa, kemudian duduk bangun dari sujud pada bulu asyron, baca pula 10 kali. Setelah tasbih kemudian kamu sujud lagi dan juga baca tasbih 10 kali. Tsumma taquma ila thaniyah fadaqulaha qabla qiraatil khamsa asyar. Kemudian sebelum baca Fatihah, setelah berdiri baca lagi 15 kali. Terus Fatihah, surat baca lagi 10 kali. Terus sama, sujud 10 kali, tidak rukuk, tidak sujud, duduk, sujud, terus duduk lagi, nggak usah baca langsung tahiyat. Ini cara yang pertama. Ala hadza sabil ila akhir sholat. Wa kaifiyatu tsani, ada cara yang kedua mengerjakan sholat tasbih. Al-ula wa annaka la tusabbiha baina takharrum wal qiraati bal ba'daha tusabbih 15. Ada lagi cara yang kedua, yaitu setelah niat, takbir, baca iftitah, baca fatihah, baca surat, baru baca tasbih. Gak usah 2 kali sebelum fatihah baca, setelah fatihah baca. Dan cara kedua langsung setelah fatihah dan surat baca tasbih 15 kali. Summa tarka, summa kemudian kamu ruku pada bulu asyron, baca 10 kali. Ala dalika siyak fil arkani asyron, dan terus sampai kepada ruku, bangun i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, sampai bangun lagi. Wa tuqi asyron pada kullaha ba'da raf'i minas sujud ditani imma qabla qiyam wa imma ba'dahu wa qabla qiraati fafham hadza. Maka sebelum kamu setelah berdiri dari sujud, maka baca Fatihah, baca surat, baru baca lagi 15 kali, sama seperti rakaat yang pertama. Terus sama, sujud lagi, ruku, i'tidal. Ada wa fi kulli raka'atan khamsu wa sab'una tasbih. Maka tiap rakaat itu terdapat 75 tasbih. Pertama 15, terus ruku 10, i'tidal 10, berapa? 30,
5 sujud 10, 45 duduk 10, 5 sujud lagi berapa? 65 sama berdiri sebelum baca Fatihah maka baca lagi 10 seperti tadi yang awal, pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Kalau cara yang kedua pertamanya 25 sebelum Fatihah 10, sebelum Fatihah 15, setelah Fatihah 10. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua 15 nanti setelah berdiri baca lagi 10. Ini cara yang kedua. Wal jumlah itu maka jumlahnya salah tumiatin. Jumlahnya berapa jumlahnya? 300 tasbih dalam 4 rakaat. Kalau 1 rakaatnya 75, maka kalau 4 rakaat ya 300 fi arba'i rakaat. Qala ulama, maka berkata para ulama, wa ya'ti bi adkari ruku'. Maka juga membaca zikir-zikirnya ruku' wal iktidal wa sujud wal julus qabla tasbih, sebelum kalian bertasbih. Jadi ketika sujud atau ruku' ya baca bacaan ruku' dulu baru bertasbih, iktidal baca bacaan iktidal baru tasbih, sujud ya sama, duduk ya begitu, doa dulu baru baca tasbih. Wa man nasiya tasbihati, siapa yang lupa membaca tasbih pada 1 rakaat pada tiap rukunnya, au ba'daha fi ruknin atabiha, maka diganti pada rukun yang berikutnya, dikomulasikan. Kalau lupa yang 10 ya rukun berikutnya bacanya 20. Qultu, maka berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, bayang bagi lil mutanassik, bagi orang-orang yang ahli ibadah, an la yada'a hadhihi sholat, bahwa mereka janganlah pernah meninggalkan sholat ini fi kulli usbu, dalam tiap-tiap minggu, atau fi kulli syahrin, atau pada tiap-tiap bulan. Wadzalika aqallu, dan itu paling sedikitnya. Kalau bisa kerjakan tiap minggu atau setiap bulan. Kalau kita setahun sekali aja untung-untungan. Kalau nggak ada barangnya nggak mau, kalau sendirian berat. Kenapa? Pusing kelamaan sujudnya, bacanya banyak bener. Ketika timbul rasa cinta kepada akhirat, timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa cinta kepada ma'rifatnya, maka yang demikian akan jadi ringan, akan jadi mudah, akan jadi bisa kita kerjakan mudah-mudahan. Insyaallah kita teruskan pada wasiat-wasiat yang lainnya, insyaallah besok, sesuai melanjutkan wasiatnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ini saja. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal